dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat mempresentasikan hasil makalah saya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang saya hormati kepada Bapak Baihaqi selaku dosen pembimbing saya di MK Ilmu Sosial Dasar. Baik, langsung saja saya atas nama Nur Wahida akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu yang berjudul Penduduk, Masyarakat, dan Kebudayaan. Baik, pasti semua sudah tahu apa itu penduduk, masyarakat, dan kebudayaan. Nah, tapi saya juga akan menjelaskan penduduk, masyarakat, dan kebudayaan adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lain. Atau berinteraksi satu dengan yang lainnya. Penduduk itu bertempat tinggal di dalam suatu wilayah tertentu, dalam waktu yang tertentu pula, dan kemungkinan akan terbentuknya suatu masyarakat di wilayah tersebut. Semakin banyak orang di dalam suatu wilayah tersebut, maka akan terbentuklah suatu masyarakat di wilayah tersebut. Demikian pula dengan hubungan antara masyarakat dengan kebudayaan. Nah, ini adalah hubungan Dewi Tunggal, yaitu yang merupakan kebudayaan antara hasil dari masyarakat. Yaitu kebudayaan itu bisa terlahir dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dan sebaliknya, tidak ada suatu masyarakat yang tidak didukung oleh kebudayaan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hubungan antara masyarakat dan kebudayaan itu merupakan hubungan yang saling menentukan satu sama lain. Pertumbuhan penduduk yang makin cepat yaitu yang semakin mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan ataupun keturunan kehidupan yang kehidupan selanjutnya yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Dan dengan adanya pertumbuhan aspek-aspek kehidupan tersebut, maka bertambahnya sistem mata pencarian hidup dari homogen menjadi kompleks. Berbeda dengan makhluk lain, manusia ini mempunyai kelebihan dalam kehidupannya. Manusia dapat memanfaatkan dan mengembangkan akal budinya. Pemanfaatan dan pengembangan akal budi manusia ini telah terungkap pada perkembangan kebudayaan. Baik kebudayaan itu yang bersifat rohaniah maupun kebudayaan kebendaan. Akibat dari kebudayaan ini telah mengubah cara berpikir manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pokok pembahasan ini akan ditelaah mengenai pertumbuhan penduduk, perkembangan kebudayaan, dan timbulnya peranata-peranata akibat perkembangan kebudayaan. B. Rumusan masalah. Jadi saya akan menjelaskan pertama pengertian penduduk, 2 pengertian masyarakat, 3 pengertian kebudayaan, 4 apa keterkaitan antara masyarakat, penduduk, dan kebudayaan. C. Permasalahan mengenai yang pertama yaitu mengetahui tentang penduduk, yang kedua mengetahui tentang masyarakat, ketiga mengetahui tentang kebudayaan, 4 mengetahui keterkaitan antara masyarakat, penduduk, dan kebudayaan. Di bab kedua saya akan menjelaskan pengertian penduduk. Apa sih penduduk itu? Apa sih penduduk tersebut yang menetap di suatu wilayah? Pada hakikatnya,
Pengertian mengenai penduduk lebih ditekankan pada komposisi umur, jenis kelamin dan lain-lain. Tetapi jika di klarifikasi tenaga kerja dan watak ekonomi, tingkat pendidikan, agama, ciri sosial, dan angka statistik lainnya yang menyatakan distribusi frekuensi. Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa definisikan menjadi dua, yaitu yang pertama, orang yang tinggal di daerah tersebut, dan yang kedua, orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Dalam arti luas, penduduk atau populasi berarti sejumlah makhluk sejenis yang mendiami atau menduduki tempat tertentu. Misalnya pohon bakau yang terdapat pada hutan bakau atau kera yang menempati hutan tertentu. Bahkan, populasi dapat pula dikenakan pada benda-benda sejenis yang terdapat pada suatu tempat. Misalnya kursi dalam suatu gedung sekolah dalam kaitannya dengan manusia. Maka pengertian penduduk adalah manusia yang mendiami dunia atau bagian-bagiannya. Dan pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit, yaitu untuk pengukuran. Yang kedua, dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu. Dan pertumbuhan penduduk ini akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran dan bertambahnya orang dan kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi. Yaitu baik perpindahan keluar maupun ke dalam. Pertumbuhan penduduk ini adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Yang ketiga, komposisi penduduk. Komposisi penduduk di suatu negara dapat dibagi menurut komposisi tertentu. Misalnya komposisi penduduk menurut umur menurut tingkat pendidikan, menurut pekerjaan, dan sebagainya. Dengan kita mengetahui komposisi penduduk tersebut, menurut umur dan jenis kelamin dapat disusun atau dibuat apa yang disebut piramida penduduk, yaitu piramida itu grafik susunan penduduk menurut umur dan jenis kelamin pada saat tertentu dalam bentuk piramid. Dan golongan laki-laki ada di sebelah kiri dan golongan perempuan ada di sebelah kanan. Berdasarkan komposisinya, piramida penduduk dibedakan atas beberapa bagian. Yang pertama, penduduk muda, yaitu penduduk dalam pertumbuhan. Alasannya lebih besar dan ujungnya runcing. Jumlah kelahiran lebih besar dari jumlah kematian. Yang kedua, penduduk piramida stasioner. Di sini keadaan penduduk usia muda, usia dewasa, dan lanjut usia seimbang. Piramid penduduk stasioner ini merupakan idealnya keadaan penduduk suatu negara. Dan yang ketiga, piramida penduduk tua, yaitu piramida penduduk yang menggambarkan penduduk dalam kemunduran. Piramid ini menunjukkan bahwa penduduk usia muda jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan penduduk dewasa. Hal ini menjadi masalah karena jika ini berjalan terus-menerus, kemungkinan penduduk akan menjadi musnah karena kehabisan. Di sini angka kelahiran lebih kecil dibandingkan angka kematian. Yang keempat, persebaran penduduk. Di sini dapat kita lihat bahwa
banyak kecenderungan manusia untuk memilih daerah yang subur untuk tempat tinggalnya. Terjadi sejak pola hidup masih sangat sederhana. Itulah maka sejak masa purba, daerah sangat subur selalu menjadi perebutan manusia. Sehingga tidak salah lagi bahwa daerah yang subur ini kemungkinan besar terjadi kepadatan atau kebanyak penduduk atau mungkin lebih. Yang kelima, kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas area di mana mereka tinggal. Beberapa pengamat masyarakat percaya bahwa konsep kapasitas muat juga berlaku pada penduduk bumi, yakni bahwa penduduk yang tak terkontrol dapat menyebabkan katastrofi malthus, yaitu beberapa menyangkal pendapat ini. Grafik berikut menunjukkan kenaikan logika penduduk. 6. Pengendalian jumlah penduduk. Di sini dijelaskan bahwa pengendalian penduduk adalah kegiatan membatasi pertumbuhan penduduk, yaitu pada umumnya dengan mengurangi jumlah kelahiran. Dokumen dari Yunani kuno telah membuktikan adanya upaya pengendalian jumlah penduduk sejak zaman dahulu kala. Salah satu contohnya yaitu pengendalian penduduk yang dipaksakan terjadi di Republik Rakyat Cina yang terkenal dengan kebijakannya satu anak cukup. Kebijakan ini diduga banyak menyebabkan terjadinya aksi pembunuhan bayi, perguguran kandungan yang dipaksakan, serta sterilisasi wajib. Dan banyak di daerah-daerah Indonesia ini juga menerapkan pengendalian penduduk yang dikenal dengan program keluarga berencana, yaitu KB. Meski program ini cenderung bersifat persuasif ketimbang dipaksakan, dan program ini dinilai berhasil menekan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia. Yang ketujuh, penurunan jumlah penduduk. Bisa kita lihat berkurangnya jumlah penduduk ini menyebabkan turunnya jumlah populasi pada sebuah daerah. Hal ini disebabkan oleh perpindahan daerah, kesuburan atau oleh emigrasi besar-besaran. Juga disebabkan oleh penyakit, kelaparan maupun perang. Namun seringkali oleh gabungan faktor-faktor tersebut. Di masa lampau atau di masa dahulu, penurunan jumlah penduduk ini disebabkan terutama sekali oleh penyakit. Pada tahun ke tahun belakangan ini populasi penduduk Rusia dan 17 bekas negara komunis lainnya mulai menurun, yaitu dari 1995 sampai ke 2005. Kasus Black Death di Eropa atau datangnya penyakit-penyakit dari dunia lama ke Amerika merupakan faktor penyebabnya turunnya jumlah penduduk. B. Masyarakat. Masyarakat, yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat ini sering kali ya kita dengar, dan kata masyarakat juga sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab
atau musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan antar entitas-entitas masyarakat, yaitu adalah sebuah komunikasi yang interdependen atau saling bergantung satu dengan yang lainnya. Dan pada umumnya istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Penduduk, masyarakat, dan kebudayaan mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lainnya, di mana penduduk adalah sekumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu, sedangkan masyarakat itu merupakan sekumpulan penduduk yang saling berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu dan terikat oleh peraturan-peraturan yang berlaku di dalam wilayah tersebut. Masyarakat tersebutlah yang menciptakan dan melestarikan kebudayaan, baik yang mereka dapat dari nenek moyang mereka ataupun kebudayaan baru yang tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, penduduk, masyarakat, dan kebudayaan ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan sendiri berarti hasil karya manusia untuk melangsungkan ataupun melengkapi kebutuhan hidup yang kemudian menjadi suatu yang melekat dan menjadi ciri khas daripada manusia. Menurut Soejono atau Soekanto, masalah sosial adalah suatu kesesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 jenis faktor, yaitu yang pertama faktor ekonomi, yaitu tentang kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Yang kedua ada faktor budaya, yaitu perceraian, misalnya kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada faktor biologis, yaitu penyakit seperti penyakit menular, keracunan makanan, dan sebagainya. Dan yang keempat ada faktor psikologis, ini penyakit syaraf, aliran sesat, dan lain sebagainya. C. Kebudayaan. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat, seperti tidak bisa dipisahkan lah. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah kultural atau determinis. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain sebagainya. Yang kesemuanya tersebut ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan masyarakat. Perkembangan dan perubahan kebudayaan. Kebudayaan selalu dimiliki oleh setiap masyarakat, yaitu hanya saja kadang-kadang ada suatu masyarakat yang lebih baik perkembangan kebudayaannya daripada masyarakat lainnya untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Pengertian kebudayaan banyak sekali ditemukan oleh para ahli. Salah satunya dikemukakan oleh Selo Soemarjan dan Soelaiman Soemardi yang merumuskan bahwa kebudayaan adalah semua hasil dari karya, rasa, dan cipta masyarakat.
Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan yang diperlukan manusia untuk menguasai alam sekitarnya. Untuk apa? Untuk kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan sebagai kepentingan masyarakat. Semua karya rasa cipta dikuasai oleh karsa dari orang-orang yang menentukan kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan tersebut sebagian besar bahkan seluruh masyarakat. Seperti unsur religi, sistem kemasyarakatan, sistem peralatan, sistem mata pencarian hidup atau sistem bahasa. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan ini merupakan keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan yang dihadapi. Untuk apa? Untuk memenuhi segala kebutuhannya serta mendorong terwujudnya kelakuan manusia itu sendiri. Atas dasar itulah para ahli mengemukakan adanya unsur kebudayaan yang umumnya diperinci menjadi 7 unsur, yaitu salah satunya kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia, sistem pengetahuan, unsur seni, dan lain sebagainya. Ketiga, kebudayaan sebagai pengikat kehidupan bermasyarakat. Ada dalam sejarah perjuangan bangsa para perintis telah dengan susah payah membangun dan mempertahankan bangsa ini. Membangun suatu wilayah atau membangun suatu bangsa itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Pembangunan membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan. Berbicara tentang kebudayaan berarti tidak terlepas dari tuntunan harga diri atau jati diri anak bangsa. Ada secara nasional, kebudayaan adalah pencerminan sebuah bangsa yang memberikan dampak positif dalam membangun bangsa yang demokratif dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Kebudayaan daerah ini merupakan bagian dari budaya bangsa yang perlu dipertahankan nilai-nilai kemanusiaannya. Ada seorang tokoh atau pemimpin perlu memahami tentang tata krama atau tatanan dalam memberikan arah dan kebijakan untuk memajukan perintah, pembangunan dan kemasyarakatan di mana dia berada. Bab 3, dari pembahasan saya tersebut dapat kita ambil kesimpulan ya. Yang pertama yaitu yang dinamakan penduduk berarti sekumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Yang kedua, sedangkan masyarakat merupakan sekumpulan penduduk yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam satu wilayah tertentu dan terikat oleh peraturan-peraturan yang berlaku di dalam wilayah tersebut. Dan yang ketiga, kebudayaan adalah semua hasil dari karya, rasa, dan cipta masyarakat. Yang keempat, karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan yang diperlukan manusia untuk menguasai alam sekitarnya, yaitu agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk kepentingan masyarakat. Yang kelima, budaya kuat apabila pemerintah dan seluruh masyarakat merasa memiliki daerahnya tanpa ada indikasi sebuah perbedaan baik suku, agama, dan dari mana dia berasal. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya harap kawan-kawan semua dapat memahaminya.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Nur Wahida mengundurkan diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.